Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menyelesaikan soal uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi video ini adalah video keempat. Buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan lihat pada kolom deskripsi. Di kolom deskripsi sudah saya sertakan link untuk melihat video sebelumnya, berikut dengan soal dan file Excel ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah membuat tabel persis seperti yang ada pada soal. Jadi untuk membuat tabel kita usahakan sama persis seperti yang ada pada soal. Contoh misalnya di sini nama lengkap pemasok ada di sel A4 dan 5, maka kita buat juga sama. Semuanya persis seperti itu. Nah, tujuannya supaya nanti di soal, misalnya di soal ini seperti ini. F3 tanggal isikan sesuai soal. Nah, kita langsung menuju F3 seperti ini. Nah, kalau kita meletakkan di tempat yang lain, maka kita akan nanti kebingungan sendiri untuk mencari di mana yang dimaksud ini ya, seperti itu. Jadi usahakan soal membuatnya samakan dengan yang tertera pada soal. Terkadang di soal itu bahkan dituliskan juga A, B, C, D, E-nya dan barisnya. Jadi kita ikuti saja sesuai dengan panduannya. Seperti itu ya teman-teman untuk membuat tabel. Lanjut, kita akan lengkapi tabel daftar supplier dengan ketentuan rumus sebagai berikut nih. Yang pertama F3. Nah, ini F3 teman-teman. F3 tanggal diisikan sesuai soal dengan format DD M3 Y4. Ini artinya gini. Day-nya, harinya 2 digit, month-nya, bulannya 3 digit, tahunnya, year-nya 4 digit. Jadi seperti itu ya. Apakah ini menggunakan format yang benar atau tidak, kita bisa klik di sini. Nah, kita lihat di sebelah atas ini 0501/2013, artinya membuatnya dengan menggunakan 0501/2013 dan tapi displaynya tampilannya 5 Januari 2013. Nah, ini artinya kita sudah menggunakan dengan format yang benar. Oke, berarti ini udah oke ya. Selanjutnya kita masuk ke A6 sampai A18. Nah, di situ nama pemasok tidak diketik manual, melainkan mengambil link dari tabel supplier G5 sampai G17. Nah, artinya kita untuk nama masuk ini tidak boleh diketik manual, tetapi kita harus mengambil dari data supplier. Kita klik aja data supplier di sini. Nah, di sini CV Bersama Jaya G5 sampai dengan G17, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kembali ke umur utang. Kita ketikkan saja di sini sama dengan, kemudian kita menuju ke supplier. Nah, G5 ini kita klik G5 CV Bersama Jaya, kemudian enter. Nah, sudah jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita tarik saja, kita copy, klik, tarik ke bawah. Nah, sudah jadi seperti itu cara membuat nama pemasok dengan menggunakan link. Nah, maksudnya link itu seperti apa? Link itu misalnya kita lihat di supplier sini. Kalau di sini kita rubah, maka otomatis yang di umur utang di sini pun akan berubah. Gitu ya. Contoh nih, saya akan buat contoh. Contoh CV Bersama Jaya. Nah, ini CV Bersama Jaya itu tidak ada titiknya. Harusnya kan CV titik Bersama Jaya ya. Jadi kita klik saja di sini. Nah, di sini pakai rumus. Jadi kita klik ini saja di sini. Kan CV dan tanda kutip 2, kemudian kita buat titik. Nah, setelah itu spasi, kemudian kutip 2 dan B5. Jadi saya tambahkan titik di sini, kemudian saya enter. Kemudian saya klik di sini, saya copy, tarik ke bawah. Nah, di sini sudah jadi TK CV Bersama Jaya PO titik PT titik TK titik ya. Nah, kita lihat harusnya di umur utang nanti akan berubah juga menjadi titik. Kita cek umur utang. Nah, ini akan berubah ada titiknya ya. Nah, berarti kita sudah menggunakan format link yang benar. Seperti itu teman-teman ya. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke termin. Termin di sini ada ketentuannya, tidak diketik manual, melainkan mengambil link dari tabel supplier yang sel F5 sampai F17. Nah, berarti sama seperti tadi teman-teman. Kita pilih sama dengan, kemudian kita menuju ke supplier yang F ya, yang F ini dia. Klik di sini, kemudian enter. Nah, sudah jadi. Kemudian kita klik, tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini dimintanya formatnya general sih ya. General berarti seperti ini, tidak usah kita rubah lagi. Tapi kalau di soal tadi yang digambar tadi contohnya dibuat hari di belakang, kita bisa klik kanan,
format cell, kemudian kita ubah menjadi custom. Di general ini kita tambahkan kutip 2 spasi hari, kemudian kutip 2 lagi. Jadi nanti tulisannya 30 hari. Kita oke kan? Nah, semuanya akan berubah sesuai dengan formatnya. Sangat mudah bukan teman-teman? Oke, sangat mudah sekali. Kita lanjut ke yang tanggal faktur. Tanggal faktur di situ diminta diisikan sesuai dengan soal. Formatnya DD M3 Y4. Nah, ini kan tidak ya. Kita tidak menggunakan format ini. DD MM YY. M-nya 2, DD-nya 2, D-nya 2, M-nya 2, Y-nya 4. Nah, tidak sesuai ya. Sementara dimintanya M-nya ada 4. Jadi kita blok saja dari sini sampai sini. Klik kanan, format cell seperti tadi. Kita masuk ke custom langsung. Custom. Nah, di sini kita hapus DD spasi M-nya 3, kemudian garis miring ini kita hapus, kita ganti spasi. Jadi format yang diminta adalah DD seperti ini. DD M-nya 3, Y-nya 4. DD M-nya 3, Y-nya 4. Ini sudah oke ya, sudah benar. Kemudian kita pilih oke. Nah, seperti itu saja untuk membuat tanggal faktur. Selanjutnya kita masuk ke nomor faktur. Nah, diinstruksikan pada soal silahkan gunakan dengan format teks ini ya, general text. Jadi kita bisa blok, klik kanan format cell, kemudian kita pilih teks di sini. Kemudian oke, sudah benar. Selanjutnya untuk jumlah. Nah, jumlah ini sesuai pada soal menggunakan accounting RP tanpa desimal. Jadi langsung saja kita blok, klik kanan format cell. Ini menggunakan rupiah RP dan tanpa desimal. Desimalnya ini kita buat 0. Oke, nah kalau ada desimalnya seperti ini desimalnya 1, di sini 2 desimal. Kita buat 0 saja, tidak ada desimal. Kemudian kita oke kan. Sudah selesai. Kita membuat format accounting. Nah, di sini di bawah ini juga ada rupiah ya. Kalau dimintanya di sini hanya E6 sampai dengan E18, maka kita bloknya sini. Tapi kalau semua kolom E, maka kita klik di sini, klik kanan format cell, kemudian accounting rupiah tanpa desimal, kemudian kita oke kan. Nah, seperti itu kalau dimintanya semua ya. Kalau dimintanya hanya sel tertentu, kita tinggal pilih sel yang dimaksud. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut ke tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo pada soal tertulis dihitung dari tanggal faktur ditambah dengan termin. Ya, jadi kita klik saja di sini. Tanggal faktur ini ditambah dengan 30 hari. Jadi ini ditambah ini gitu ya. Ya udah kita buat sama dengan klik di sini. Ini apa? C6 ditambah dengan B6 seperti ini. Kemudian kita enter. Sudah selesai 9 Januari 2013. Nah, kalau punya teman-teman nggak seperti ini, misalnya tampilnya seperti ini nih. Oke, seperti ini. Oh, 4122. 41.000 sekian. Bagaimana nih? Ya, teman-teman tinggal mengubah saja dengan menggunakan format yang diminta. DD M-nya 3, Y-nya 4. Klik kanan format cell. Kita ganti dengan menggunakan format date dulu. Kemudian setelah date, kemudian kita pilih custom. Kita ketikkan di sini DD-nya 2, M-nya 3, Y-nya 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita pilih oke. Nah, sudah. Maka 30 hari setelah tanggal 10 Desember akan jatuh pada tanggal 9 Januari 2013. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita klik dan tarik ke bawah. Sudah selesai kita untuk membuat tanggal jatuh tempo. Sangat mudah bukan, teman-teman? Oke. Kita lanjut untuk jatuh tempo. Nah, yang di bawah ini hari jatuh tempo. Instruksi pada soal dihitung dari tanggal laporan sel F3 tetap. Nah, F3 tetap dikurangi dengan tanggal jatuh tempo F6 sampai F19. Jadi seperti ini teman-teman untuk tanggal jatuh tempo. Maksudnya di sini tertulis dari tanggal 5 Januari dikurangi dengan 9 Januari. Maka ketemulah di sini jatuh temponya. Jadi caranya tinggal sama dengan ini, kita kurangi dengan ini, kemudian enter. Nah, berarti minus 4 hari. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelum kita copy ke bawah, kita klik dulu sini teman-teman.
Di sini F3-nya adalah tetap, artinya kalau yang kedua ini tanggal 5 dikurangi tanggal 7, yang ketiga tanggal 5 dikurangi tanggal 14 September. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita absolutkan dulu yang F3 ini. Jadi kita klik di sini. F3 ini kita absolutkan, kita beri dolar sebelum F dan dolar sebelum F pada F3. F6-nya tidak, karena F6-nya tidak tetap, tidak absolut. Kita enter. Kemudian kita klik di sini. Kita tarik ke bawah. Selesai sudah. Nah, kita tinggal tambahkan di sini. Tambahkan kata hari di belakang hasil isian rumus. Nah, kita klik kanan, format cell. Kemudian kita ganti di sini menjadi custom, dan general ini kita klik, kita tanda kutip, spasi, ketikkan hari. Kemudian tanda kutip 2. Setelah itu kita oke kan. Sudah selesai teman-teman. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman simak pesan-pesan berikut ini. Untuk melihat koleksi lainnya video dari saya, teman-teman bisa buka youtube.com/c/ekopamuji tanpa spasi, atau teman-teman bisa cari di kolom pencarian, ketikan saja Eko Pamuji. Nah, ini dia channel saya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video di menu video di sini. Semua video yang sudah saya upload ada di sini teman-teman. Kalau video berseri, teman-teman silahkan lihat pada playlist. Di sini ada seri-serinya, teman-teman bisa lihat mana yang teman-teman butuhkan. Kalau di tempat teman-teman tulisan subscribe ini masih merah, jadi silahkan dipilih subscribe, kemudian bunyikan loncengnya seperti ini, supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya langsung dari aplikasi kotak masuk YouTube teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di belum jatuh tempo. Nah, kita lihat pada soal instruksinya dengan menggunakan rumus if. Jika kolom hari jatuh tempo kurang dari 0, ya, maka isinya adalah kolom jumlah E6 sampai dengan E19. Nah, jadi di sini kalau di sini kurang dari 0, nah ini contoh min, maka di sini isinya adalah ini dikurangi ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian jika lebih dari 0, maka isinya adalah kosong. Oke, berarti hanya yang di bawah 0 saja. Nah, langsung saja teman-teman kita buat rumusnya. Jika sama dengan if, buka kurung, jika ini jatuh tempo ini kurang dari atau kecil dari 0, maka isinya ini E6 ya kan, dikurangi dengan E19 di sini. Klik E19. Seperti itu. Di sini ada lagi, jika lebih dari 0 maka isinya adalah kosong. Berarti selain kecil dari 0 semua itu kosong gitu ya. Nah, maka kita berikan selain itu titik koma berarti ya. Teman-teman kalau susah melihat tulisan ini, teman-teman bisa lihat di sini sama aja ini. Jadi jika G6 lebih kecil dari 0 maka ini dikurangi ini. Selain itu gitu ya. Selain itu maka kosong. Kosong itu berarti kutip 2, tutup kurung. Nah, seperti itu. Jadi di sini intinya kalau dia kecil dari, kalau G6 ini lebih kecil dari 0, maka 40 juta dikurangi ini. Ya. Tapi kalau tidak lebih kecil dari 0, selain itu ya, maka kosong. Nah, ini maksudnya begitu ya. Kemudian kita enter saja. 40 juta. Kemudian kita klik. Kemudian kita lihat. Berarti yang untuk baris kedua, berarti E7 dikurangi dengan E19. Artinya E19 ini harus kita absolutkan tetap ya. Maka kita perlu beri dolar sebelum dan sesudah E di E19 ini. Yang E6 tidak, karena yang absolut adalah E19. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita klik, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Kita lepaskan. Seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Oke, tapi kita lihat lagi. Kalau kita lihat di sini, untuk contoh yang di soal ini,
dia adalah RP ya, RP strip. Nah, kalau kita lihat di sini ini tidak di RP strip. Berarti maksud soal ini, kita kembali ke maksud soal, maka isinya bukan kosong tetapi 0 ya. Nah, mungkin keliru ini penulisan soalnya. Nah, maka di sini adalah 0. Jadi beda ya antara kosong dan 0. Kalau kosong kita kutip 2, kalau 0 ya kita tulis saja 0. Seperti itu. Rumusnya yang tadi kita ubah saja. Yang pertama kita ubah di sini. Kita ubah menjadi 0, enter, kemudian kita ulangi lagi mengkopinya. Sub. Nah, seperti itu. Berbeda antara 0 dan kosong. Kemudian kalau kita lihat di sana ada instruksinya. Menggunakan format accounting rupiah tanpa desimal. Jadi kita langsung klik kanan, format cell. Kita buat di sini accounting rupiah tanpa desimal, kita okekan. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini RP strip ya, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat pekerjaan kita lihat teman-teman. Coba besar dulu. Nah, dari sini sampai ke bawah ini semua adalah format rupiah. Maka dari itu untuk lebih cepat kita tidak usah perlu men-setting setiap kolom, langsung saja kita klik kanan, format cell, kita buat accounting rupiah dengan 0 atau tanpa desimal. Kemudian kita okekan. Nah, nanti ketika kita mengisi di sini, maka nanti otomatis akan membuat format seperti ini, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. 1 sampai 30 hari. Oke, selanjutnya kolom 1 sampai 30 hari. Nah, di sini kita diminta menggunakan rumus if lagi. Jika kolom hari jatuh tempo lebih dari 0 dan jumlah hari jatuh tempo kurang dari 31, maka isinya adalah kolom E6 dikurangi E19. Jika tidak, maka isinya adalah kosong. Nah, kosong di sini kita ulang lagi, kita lihat di yang sebelumnya. Kosong di sini maksudnya 0 ya. Bukan kosong-kosong gitu, bukan kosong blank, tapi memang 0. Maka dari itu kita buat 0 aja nanti. Nah, jadi di sini teman-teman maksudnya kalau di sini adalah minus, maka di sini tempatnya. Kalau di sini adalah 1, maka di sini 1 sampai 30 di sini. Kalau di atas 31, di atas 30 misalnya 31 tidak masuk di sini. Di sini berarti 0. Kalau di bawah 1, maka 0 juga, seperti itu. Jadi di sini maksudnya teman-teman, di sini hanya menampung yang jatuh temponya 1 sampai 30 saja. Kalau di bawah 1, maka 0 nanti di sini. Kalau di atas 30, maka 0 di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Ya udah kita langsung buat aja. Nah, kita buat sama dengan if jika buka kurung, jika apa? Jika ini lebih kecil dari 0, maka 0. Seperti itu ya. Kemudian titik koma lagi, kita buat lagi jika ini lebih besar dari 30, lebih besar dari 30 berarti 31 dan seterusnya. Nah, untuk 30 tidak masuk kategori berarti ya. Jika ini lebih besar dari 30, maka 0. Seperti itu. Jadi kalau kecil dari 0, atau kita bisa buat kecil dari 1, bisa juga. Kalau kecil dari 1, maka 0 itu termasuk di sini akan 0. Ya, kecil dari 1 adalah 0. Jika lebih besar dari 30, misalnya 31, maka dia 0. Nah, selain itu berarti kan 1 dan 30, antara 1 dan 30. Selain itu, maka ini E6 dikurangi dengan E19 seperti itu. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, tutup kurung karena kita menggunakan if-nya 2, maka kita tutup kurungnya 2 kali. 1, 2, seperti itu. Sebelum kita enter, teman-teman, kita ingat bahwasanya nanti di baris berikutnya E19 ini absolut, artinya ini ikut turun. Tapi yang E19 tidak
tidak turun karena dia absolut. Maka kita beri langsung, beri dolar sebelum E dan beri dolar setelah E. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu teman-teman. Kita klik, langsung kita tarik ke bawah. Sap. Selesai. Nah, kita coba uji sekarang. Kalau dia 26 hari, berarti kan masuk ke kelompok ini ya, bisa masuk sini. Kalau dia lebih dari 3 hari, sini. Nah, kalau minus dia tidak ada. Kalau lebih dari 120 hari, juga tidak ada. Berarti kita lihat di situ saja, kita udah bisa simpulkan bahwasanya yang kita buat ini sudah benar. Seperti itu teman-teman. Lanjut teman-teman, kita masuk ke 31 sampai 60 hari. Kita lihat soalnya ini lebih kurang sama. Jadi 31 di sini hanya menampung 31 sampai 60. Kalau 61 0 di sini jawabannya. Kalau di bawah 31 0 jawabannya. Kalau kita baca soalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana? Karena rumusnya sama, kita langsung copy saja teman-teman. Kita klik di sini. Kita copy, klik kanan copy, enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali di sini. Oke. Klik kanan, tempel. Nah, kita tinggal ganti. Yang kita ganti, kalau dia lebih kecil dari 31, gitu ya. Lebih kecil dari 31, maka di sini akan 0. Dan kalau dia lebih besar dari 60, gitu ya. Dan jika dia lebih besar dari 60 maka dia 0. Selebihnya maka E6 dikurangi E19. E19-nya diabsolutkan. Oke, sudah benar. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita klik, tarik ke bawah. Sap, selesai sudah. Kita lihat 42 sama 34 udah benar nih. Nah, kita coba lihat sampel 2 atau 3 saja. Selebihnya kalau misalnya banyak, tak mungkin kita akan ngecek satu-satu ya. Nah, di situ kalau kita rumusnya sudah benar maka otomatis pasti benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke 61 sampai 90. Ini sama juga. Jadi kita langsung saja kita copy saja teman-teman. Copy. Sama dengan tadi. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini berarti jika lebih kecil dari 61 maka 0. Jika lebih besar dari 90 maka di sini juga 0. Selebihnya maka masuklah ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita enter saja. Kemudian kita klik, kita tarik ke bawah. Sap, selesai sudah. Nah, di sini kita bisa cek 77 benar, yang ini benar ya. 120 tidak masuk, sudah benar. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini jika lebih dari 90 maka masuk di sini. Selain itu maka 0 semua gitu ya. Maka kita buat sama dengan jika atau if jika ini, jadi mana itu? Ini lebih besar dari 90 maka ini tadi E6 maka ini dikurangi ini. Nah, kemudian yang E9 seperti itu. Nah, kemudian yang E19 ini kita beri dolar sebelum E dan sesudah E. Nah, selebihnya langsung kita buat selebihnya aja teman-teman. Selebihnya maka 0. Selain itu maka di situ tidak ada 0 ya. Kemudian kita enter. Sudah selesai, kita klik, kemudian kita copy tarik ke bawah seperti ini. Lepaskan. Sudah selesai teman-teman. Nah, seperti itu saja cara untuk menentukan jatuh tempo, baik jatuh tempo lewat hari maupun jatuh tempo belum jatuh tempo ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke total utang. Nah, total utang di sini ada ketentuannya. Total utang atau total tagihan adalah penjumlahan sum dari H6 sampai dengan L6. Maka kita langsung saja di sini sama dengan sum dijumlahkan summary buka kurung dari H6, klik tahan geser ke kanan sampai dengan di atas itu akan ada tulisannya H6 sampai L6, kemudian tutup kurung, enter.
Nah, sudah selesai. Kita klik, kita tarik ke bawah. Sudah selesai, sudah. Seperti itu saja. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah. Jumlah E6 sampai E18. Kita lihat E6 sampai E18. E6 sampai E18 ini kita jumlahkan di jumlah utang sini sama dengan sum, sama seperti tadi, buka kurung. Yang kita jumlahkan, klik di atas, tarik sampai ke bawah, kemudian enter. Oke. Kemudian kita masuk ke E21. E21 adalah utang tertinggi, fungsi maksimal dari E6 sampai E81. Oke. Jadi kita menggunakan fungsi maksimal. Bagaimana caranya? Sama dengan max, nilai tertinggi, maksimal, buka kurung. Klik dari sini sampai paling bawah. Jadi dari E6 sampai dengan E18. Kemudian kita enter. Nah, maka nilai yang paling tertinggi atau utang yang paling tertinggi ada di sini. Teman-teman boleh cek, buktikan sendiri. Oke, kita selanjutnya masuk ke utang terendah. Nah, di sini ada keterangan utang terendah menggunakan fungsi minimal. Maka karena rumusnya sama, kita bisa langsung copy aja. Klik kanan copy rumus. Kemudian di sini kita klik 2 kali. Klik kanan paste. Nah, max ini kita ganti dengan min. Buka kurung. Sama seperti tadi, kemudian kita enter. Nah, ini dia nilai utang yang paling rendah adalah 10 juta. Kita bisa cek. Selanjutnya, selanjutnya utang rata-rata. Nah, kita menggunakan rumus average saja. Ini sama juga rumusnya seperti tadi. Kita copy, enter. Kita klik 2 kali di rata-rata ini. Kemudian kita paste. Nah, ini min kita ganti dengan average. Enter. Nah, sudah. Seperti itu saja. Kemudian kita suruh menjumlahkan ini. Di sini ada jumlah penjumlahan setiap kolom dari baris 6 sampai dengan 18 setiap kolomnya. Oke. Berarti kita suruh menjumlahkan ini sampai ini di setiap kolom. Oke. Jadi langsung saja kita ke sini, teman-teman. Ini akan di H20 dari H20 sini. Nah, kita langsung saja sama dengan sum, buka kurung, dari sini sampai dengan sini. Enter. Nah, seperti itu. Jumlahnya adalah 70 juta. Oke, kemudian kita perbesar. Nah, ini sampai sana kita juga harus menjumlahkan yang sama. Jadi kita klik di sini. Plus, tanda plus ini kita klik. Kita geser ke kanan. Selesai sudah. Kita sudah menjumlahkan semuanya. Oke, teman-teman. Kemudian utang terlama, menghitung utang terlama dari kolom jatuh tempo dengan menggunakan fungsi maksimal. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus maksimal, berarti sama dengan maksimal utang terlama dari ini sampai sini. Paling bawah ke atas juga boleh, dari atas ke bawah juga boleh. Nanti otomatis sistem akan menghitung max G6 sampai G18. Kemudian kita enter. Yang paling lama ada 120 hari, seperti itu. Kemudian selanjutnya terbaru menggunakan fungsi minimal. Berarti kita klik di sini, kita copy saja rumusnya. Oke. Kemudian klik kanan paste di sini. Kemudian kita ubah max ini menjadi minus. Nah, intinya rumus minimal itu adalah sama dengan min, kemudian buka kurung dari pertama sampai dengan terakhir, seperti itu. Nah, lanjut kita akan menggunakan rumus rata-rata. Rata-rata juga kita bisa sama dengan average. Untuk rata-rata kita bisa gunakan sama dengan average, buka kurung, dari atas sampai paling bawah. Kemudian kita enter. Rata-rata 54 hari. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sangat mudah bukan? Nah, seperti itu. Kemudian masih ada lagi ini, tampilan print preview tabel
Page setup dengan ukuran A4 umur piutang ditampilkan dengan format landscape. Oh, jadi kita lihat umur utang ini. Jadi intinya teman-teman, di sini kita untuk mencetak ini ya, kita maksimalkan untuk 1 lembar saja gitu ya. Ya udah, langsung saja teman-teman kita klik dari pertama ini sampai terakhir di sini nih. Nih, semua ini. Kemudian kita pilih page layout, print area, kemudian kita set print area. Oke, setelah kita set print area, kemudian kita pilih page setup. Nah, di instruksinya kita harus memasukkan A4, kemudian landscape. Jadi ini A4 sudah, kemudian landscape, kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat print previewnya seperti apa. File, print. Nah, kalau di Office 2010 file print, maka di sini akan tampil previewnya. Kalau teman-teman pakai Office 2007 atau yang lainnya, teman-teman bisa pilih file print preview ya. Kalau di Office 2010 bedanya seperti ini. Kita pilih print, maka di sini akan tampil previewnya seperti itu. Ini adalah halaman 1 dan ini adalah halaman 2. Nah, sementara tadi instruksinya maksimalkan 1 halaman saja, one page ya. Nah, kemudian kita pilih di sini teman-teman, no scaling ini kita klik di sini. Kita pilih fit sheet on one page. Jadi kita sesuaikan untuk menjadi 1 halaman seperti itu ya. Kita pilih klik di sini. Nah, seperti ini dia nanti jadi 1 halaman, maka dia akan menyesuaikan kecilnya, menyesuaikan dengan yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat lagi di soal. Buatlah header halaman daftar umur utang. Buatlah footer halaman nama peserta ujian masing-masing. Oke, berarti kita page setup di sini. Oke, kita pilih headernya. Headernya tadi di soal daftar umur utang. Oke, maka kita tulis saja di header ini. Pilih custom header, kemudian kita klik kanan, paste. Nah, di sini kita buat daftar umur utang, kita oke kan. Nah, sementara di footernya tadi diminta apa? Kita mengetikkan nama peserta ujian masing-masing. Berarti di sini kita tuliskan saja Eko Pamuji. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman diminta di sebelah kiri, maka isi di sini. Kalau teman-teman diminta di sebelah kanan, maka diisi di sini di footer ya. Footer itu dari yang di bawah. Tapi kalau di tengah, maka kita isi tengah. Kita oke kan. Kemudian kita oke kan. Nah, kita lihat teman-teman, di sini akan ada tulisan Eko Pamuji dan di atas daftar umur utang seperti itu. Jadi halamannya 1 halaman. Kemudian teman-teman bisa pilih print apa yang teman-teman pakai, misalnya brother ya, pilih brother, kemudian print. Kalau teman-teman punya Epson ya klik Epson kemudian print. Seperti itu saja teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke teman-teman. Demikian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.